Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah serta dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di penghujung bulan suci Ramadan ini. Yang alhamdulillah selama bulan suci Ramadan kita sudah melakukan banyak ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, mulai dari tilawah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, bagi agama khususnya, bagi masyarakat terdekat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku sekalian, murid SMP Islam ada 9, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik akhir ini di bulan suci Ramadan, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap berada di kekuatan semangat menjalankan ibadah puasa serta menjaga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan bagi orang yang melaksanakan bulan berpuasa. Karena bagi orang yang berpuasa, dia pasti mendapatkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa puasa itu adalah sejatinya adalah sabar. Maka orang yang berpuasa, dia telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang sabar, yang berikutnya akan berefek kepada perubahan-perubahan pasca Ramadan. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini, apa yang sudah kita tunaikan, yaitu banyak ibadah-ibadah, mudah-mudahan itu akan membawa perubahan di penghujung Ramadan, bahkan nanti di 10 bulan pasca Ramadan. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan banyak belajar hikmah, bagaimana kita belajar dari makhluk Allah yang lain. Dengan puasa mereka bisa berubah menjadi yang lebih baik. Contoh kecil yang kita perlu pelajari dari makhluk Allah yang satu ini, yaitu adanya telur yang berubah menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kupu-kupu, dan itu semua melalui proses yang luar biasa. Dari telur kemudian dia berubah menjadi ulat, di mana sebagaimana kita banyak ketahui bahwa ulat itu tidak disukai oleh banyak orang. Ketika ia nempel di dalam tubuhnya, nempel di dalam tubuh kita, dia akan dia akan menggerogoti dan gatal rasanya di tubuh kita. Dan bahkan sebagian orang geli melihatnya, itu karena ulat sedang menjadi jati dirinya sebagai ulat dan belum berubah menjadi yang terbaik. Namun ulat, dia terus berpikir bagaimana dia menjadi makhluk yang dicintai, makhluk yang berubah, makhluk yang hinggap di tempat-tempat yang indah. Mari kita pelajari. Ulat dia akan bermetamorfosis, dia kemudian menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, dia butuh puasa selama kurang lebih 15 hari. Nah, setelah menjadi kepompong, lalu kemudian dia akan terlahir sebagai makhluk baru. Dia sudah menjadi kupu-kupu yang indah dilihat, dia indah bertempat, kemudian
berkunjung, ya, boleh dikatakan berkunjung atau mencari tempat-tempat yang indah. Dia mencari bunga-bunga yang indah, bahkan dilihat oleh banyak orang, oleh kita semua sebagai makhluk Allah yang luar biasa. Mari kita belajar dari proses perubahan ini, dari telur menjadi ulat, kemudian di saat jadi ulat masih sebagian besar manusia, sebagian kita masih melihatnya geli, tapi ketika menjadi kupu-kupu maka dia banyak dicari oleh banyak manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, cerita singkat ini mudah-mudahan membawa hikmah kepada kita semua. Namun yang perlu kita garis bawahi, bagi orang yang berpuasa, tentunya dia akan melakukan dan akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah perubahan spiritual. Orang yang puasanya betul-betul dijaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bahkan dia mengabaikan atau menjauhkan dari hal-hal yang sia-sia selama suci Ramadan, maka dia akan lahir sebagai spiritualitas yang tinggi. Dia akan terus memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan manusia. Kenapa? Karena dia sudah ada perubahan secara spiritual. Terutama puasa ini akan mengantarkan dan kejernihan berpikir, kejernihan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap harmonis ini antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala itu karena proses perubahan melalui puasa. Ini yang perlu kita sadari, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perubahan sosial, rasa empati, di mana di bulan suci Ramadan kita banyak diajarkan oleh Allah, bahkan dianjurkan untuk bagaimana kemudian kita peduli terhadap sesama, kemudian juga memperhatikan fakir, miskin, yatim, dan duafa. Dan alhamdulillah kita semua baru saja menyelesaikan baksos ya di SMP Islam 9, dan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir perubahan adalah perubahan secara kesehatan, secara medikal, di mana orang yang berpuasa dia akan sehat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Sehingga bagi orang yang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan, bahkan pasca Ramadan, kesehatan kita akan lebih terasa, kesehatan kita akan lebih terjaga, oleh karena kita sudah menjaga apa yang dikonsumsi selama suci Ramadan. Yang terakhir, yang paling terakhir dari perubahan ini yaitu adalah sikap sosial, di mana kita akan memiliki rasa peduli, rasa semangat untuk berubah terhadap atau merubah diri, memperbaiki diri, hubungan antar manusia. Dan insya Allah itu akan terjadi kepada kita semua. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang salah itu semata-mata karena keawaman al-fakir, dan bila ada kata-kata yang benar itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.